Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78 Jumat 10 November 2023. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Bangsaku, rakyatku,
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Hening kita mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara nan remaja iribaan bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Selesai. Pembacaan Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang hebat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanku. Kemudian daripada itu, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi dan bertindak bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan sifat-sifat dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu usulan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan-pesan pahlawan. Pertama, Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? 2. Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarso Sungtulodo. Ing Madio Mangunkarso. Tuturi Handayani. Yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. 3. Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. 4. Cut Nyadin. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kesalahan. 5. Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. 6. R.A. Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. 7. Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Mid of Wonder, pemerintah TNI akan berjuang terus. 8. Muhammad Yamin. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. 9. Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. 10. Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesetausan jiwa,
kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. 11. Teguh Nyak Arif, Indonesia Merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. 12. Igusti Ngurah Rai, kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. 13. Supriyadi, kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. 14. Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. 15. Muhammad Hatta, pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara bangsa, merusak dan mencuri kekayaan ibu pertiwi. 16. Sila Papare, jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Ke-17. Bung Tomo, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama ini tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan sambutan Hari Pahlawan dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Hari Pahlawan ke-78 ini diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan. Tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikarunia begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa, seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Ancaman dan tantangan ini akan kita taklukkan berbekal semangat yang sama seperti yang dicontohkan para pejuang 10 November 1945.
Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Karena pahlawan bangsa telah mengajarkan nilai-nilai perjuangan, nilai yang jika kita ikuti niscaya membawa jejak kemenangan. Bapak dan Ibu guru serta anak-anak yang saya cintai, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan atau diri sendiri. Pahlawan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi. Dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Dengan hanya berbekal bambu runcing, para pahlawan dalam pertempuran 10 November menghadapi musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama berikut pengikutnya bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara, semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku yang saya cintai, bersyukur saat ini semangat untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok negeri. Semangat yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan bangsa di tahun 1945. Semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah kepada keadaan. Menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju dan makin sejahtera. Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Marilah kita panjatkan doa bagi pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semoga mereka mendapatkan tempat yang layak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 10 November 2023. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Menyanyikan lagu wajib kebangsaan syukur. Pembacaan doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana upacara peringatan pahlawan yang hikmat ini, marilah sejenak kita menengadahkan tangan, menundukkan kepala seraya berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan. Memperkenankan upacara Hari Pahlawan yang ke-78 ini terselenggarakan. Semoga semua arwah para pahlawan Engkau muliakan. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu yang penuh kemuliaan. Semoga semangat perjuangan dan pengorbanannya kami jadikan teladan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Warisilah generasi bangsa kami ilmu dan sebaik bekal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi dan kesantunan moral. Demi terkelolanya kekayaan dan sumber daya dengan optimal, terwujudnya keselarasan pembangunan fisik material dan jiwa spiritual, demi terciptanya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyayangi, semoga beserta rahmat pula derap langkah bangsa ini teriringi. Atas semua karunia anugerah-Mu, mampukan kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan dan kesatuan terpelihara lestari. Terbangun keindahan sinergi, harmoni, kolaborasi, dan toleransi. Dalam semangat moderasi, kemuliaan insan, dan kesetaraan iman. Antarkan negeri ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara. Penghormatan kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.